Pak Bambang, aturan yang baik itu kalau tidak dilaksanakan oleh orang yang tidak baik, maka aturan itu menjadi sia-sia. Sebaliknya tanpa aturan, tapi yang memimpin adalah orang baik, pasti hal itu menjadi baik. Persoalan pemilu kada itu karena belum jelasnya pembatas pendefinisian siapa orang asli. Itu dia mengenai definisi orang asli. Karena orang-orang di Papua masih melihat bahwa dia harus hitam keriting seperti saya. Begitu, padahal di negara-negara lain definisi itu sudah mulai ditinggalkan. Ini memang ada perspektif di mana permasalahan di Papua itu terkait konflik yang hanya bisa diselesaikan dengan meluruskan sejarah. Kemudian juga menyelesaikan persoalan-persoalan pelanggaran HAM. Undang-undang pemerintahan daerah yang ada sekarang itu jauh berbeda dengan undang-undang pemerintahan daerah di zaman Otsus. Sekolah agama di Papua, sahabat dapat informasi, itu mengalami kolaps sejak reformasi dan tidak tersentuh oleh Otsus. Tim perumus undang-undang ini menurut saya sangat tepat dan sangat jelas sekali arah dan politiknya. Aras politiknya sangat jelas sekali. Sekarang ini cuma pertanyaan, apa bisa dilaksanakan tidak undang-undang ini? Dana Otsus ini harus kita dijabarkan dulu sendiri. Apakah ini memang betul-betul untuk orang asli Papua atau apa? Kalau memang itu penggunaannya untuk orang asli Papua, kartu Otsus itu sangat pas sekali. Pengaturan tentang dana Otsus, ada kartu dana Otsus yang mohon maaf Pak Rikosia, itu khusus untuk OAP, kartu dana Otsus, dan sangat setuju jika bisa berlaku di seluruh Indonesia. Sehingga pendidikan menggunakan itu. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, baik yang hadir secara fisik maupun virtual, sekarang kita masuk sesi pendalaman materi. Kita mulai dari fraksi PDI Perjuangan. Bu Esti. Terima kasih Ketua, Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Dr. Bambang yang saya dulu juga pernah sowan untuk bertanya soal Papua, kemudian juga Profesor Mardianto dari LIPI, berikut Bapak Ibu seluruh yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal, mencoba menelaah lebih jauh apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Bambang Purwoko, yang selama ini memang aktif melakukan penelitian terkait dengan kondisi di Papua. Ada beberapa hal yang memang sudah kami terima waktu itu dari Kemenq. Beberapa, salah satunya adalah catatan mengenai bagaimana orang asli Papua ini memang belum bisa menerima atau menerima manfaat secara maksimal dari keberadaan Otsus Papua, karena memang ada beberapa titik yang masyarakat asli Papua atau orang asli Papua ini kemudian termarginalkan. Nah, berkaitan dengan hal itu, terkait dengan pendidikan, kesehatan, kemudian juga sosial ekonomi, Dr. Bambang tadi menyampaikan bahwa masih banyak orang asli Papua yang termarginalkan di bidang pendidikan, kesehatan, maupun di dalam sektor ekonomi. Pertanyaan kami, Prof, Dokter, belum Prof tapi hampir doktor gitu. Pertanyaan kami adalah bagaimana ya kita mampu menyelesaikan persoalan ini ketika situasi keamanan yang mungkin tidak di semua tempat bisa kita katakan baik dalam tanda kutip, untuk kemudian para guru atau tenaga pendidik itu masuk di wilayah-wilayah di dalam kategori yang pendidikannya mungkin masih tertinggal jauh dengan beberapa wilayah lain. Seperti kita ketahui, 30 dari 62 daerah tertinggal itu adalah berada di Papua dan Papua Barat. Nah, tapi di daerah-daerah itu juga masih ada daerah yang mungkin kita belum bisa meyakini persoalan keamanannya. Kalau tadi menyinggung soal pemangku adat atau pemuka-pemuka adat di wilayah-wilayah tersebut, dimungkinkankah
di dalam perubahan Undang-Undang Otsus ini, ketika kita bicara peningkatan pendidikan, pelayanan pendidikan maupun kesehatan, disitulah kemudian kita mengoptimalkan peran serta masyarakat adat atau pemangku atau pemuka adat di wilayah tersebut, termasuk mungkin pemuka-pemuka agama di wilayah tersebut. Karena mungkin juga ada wilayah tertentu yang bisa oleh TNI Polri, tetapi sepertinya kalau menurut catatan yang diberikan oleh Pak Bambang tadi, sepertinya kita akan mengalami kesulitan kalau titik-titik itu memang titik-titik yang pernah mengalami mungkin traumatis terhadap persoalan keamanan dengan TNI Polri. Nah, artinya ini yang kemudian harus kita pertimbangkan. Pemangku adat dan kemudian juga pemuka adat ataupun gereja ataupun agama yang kemudian bisa masuk di wilayah tersebut untuk mengejar ketertinggalan dengan tentu saja menggunakan dana otsus yang memang kita bisa berikan melalui Undang-Undang Otsus ini. Berikutnya juga, Pak Ketua yang saya hormati, karena saya dari jadwal yang saya lihat tidak mencantumkan usulan kami untuk memasukkan Komnas HAM sebagai salah satu sumber untuk bisa memberikan pencerahan kepada kita. Sementara di dalam catatan Pak Bambang, ini memang ada perspektif di mana permasalahan di Papua itu terkait konflik yang hanya bisa diselesaikan dengan meluruskan sejarah. Kemudian juga menyelesaikan persoalan-persoalan pelanggaran HAM. Mungkin sekiranya itu juga bisa menjadi masukan bagi pansus ini yang kemudian regulasi apa yang harus kita tuangkan di dalam perubahan Undang-Undang Otsus ini yang kita tentu sepakat tidak semata-mata hanya dana Otsus saja dan tidak hanya dengan pemekarannya saja, bahkan tadi ada masukan kalau pemekaran ya perspektifnya harus kemudian secara rinci ada acuannya di dalam undang-undang itu terkait dengan pemekaran. Nah, apakah masukan-masukan yang terkait dengan dana Otsus mengenai kartu Otsus yang bisa diakses itu ada kemungkinan juga kemudian bagaimana kita bisa memasukkan di dalam undang-undang Otsus yang akan kita lakukan perubahannya ini. Saya kira itu saja Bapak intinya. Boleh nggak Pak Bambang saya mengatakan salah satu titik tolak atau Prof. Mardianto, apakah salah satu tolak ukur dari keberhasilan Otsus ini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua dengan mendekatkan kesenjangan antara masyarakat asli Papua dengan pendatang. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bos. Pak Jimmy. Terima kasih pimpinan. Tadi Bapak menjelaskan tentang 3 bentuk otonomi itu. Nah, kalau saya mengikuti persoalan di Papua ini, lebih banyak ini persoalan politik. Orang menginginkan otonomi di bidang politik. Karena mereka melihat pemekaran atau apapun, kebanyakan itu mengundang banyak orang datang ke Papua, yang tujuannya hanya mencari kursi kekuasaan, dan tidak terus-terusan membangun Papua. Nah, itu juga bahkan wakil DPR RI seperti ini dipersoalkan. Terus saya bilang, bagaimana LIPI melihat ini? Kalau tadi mengambil contoh Selandia Baru, bagaimana pola di Selandia Baru sehingga wakil orang Maori itu bisa ada di parlemen tanpa melalui pemilu yang sistem proporsional terbuka itu. Nah, bagaimana LIPI melihat itu sehingga kita tawarkan untuk solusi bagi Papua ke depan? Karena rata-rata orang mempersoalkan itu saja setiap kami kunjungan ke daerah, itu saja yang disampaikan mengenai mereka punya keterwakilan di kursi-kursi parlemen yang mulai tergerus perlahan-lahan. Ada orang datang dengan alasan macam-macam ikut keluarga tapi menyumbang suara untuk pemenangan kursi di daerah. Itu jadi soal. Kita pikir juga soal itu. Nah, tadi soal pemilu kada, saya pikir saya ikut terlibat dalam pembahasan PP nomor 6 itu. Waktu itu saya menolak untuk sistem Papua ini langsung. Karena Papua belum siap untuk sistem langsung. Pembahasan kami di Hotel Ibis di Mangga 2 itu. Waktu itu dari DPR ini diwakili dari P3, Pak Jafar ya, waktu itu. Dan tapi tetap lolos saja dengan sistem yang ada sekarang. Nah, kalau saya melihat persoalan pemilu kada itu karena
belum jelasnya pembatas pendefinisian siapa orang asli. Itu dia mengenai definisi orang asli. Karena orang-orang di Papua masih melihat bahwa dia harus hitam keriting seperti saya. Begitu, padahal di negara-negara lain definisi itu sudah mulai ditinggalkan. Nah, kita berharap siapa yang lahir di Papua, besar di Papua, mengerti Papua, berhak untuk mengurus Papua. Yang penting dia punya hati untuk memikirkan Papua. Begitu. Pemikiran-pemikiran itu sering kami tuangkan dalam pembicaraan kami kalau diundang jadi pembicara di kampus-kampus atau di beberapa tempat begitu. Soal MRP tadi, ini kasus Papua Barat sampai hari ini, ada anggota MRP yang belum dilantik-lantik sampai hari ini. Karena perdebatan tadi, ada wakil perempuan yang seharusnya diisi oleh perempuan, malah mau diambil oleh wakil adat. Dan pemerintah daerahnya pun juga bingung sampai hari ini. Belum tuntas-tuntas, itu kasus Papua Barat. Tapi soal MRP perlu dipecah, itu ada pemikiran saya waktu itu, ketika masih menjabat jadi Ketua DPRD Papua Barat, bahwa masing-masing provinsi berhak memiliki MRP. Yang penting MRP itu benar-benar lembaga kultural, bukan lembaga struktural seperti yang ada ini. Dia menjadi pemain politik juga, akhirnya jadi kacau seperti ini. Nah, bagaimana LIPI memikirkan itu? Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Jemi. Kita lanjut dari Partai Golkar. Tidak ada ya. Yang di ruangan dulu, nanti sebentar baru virtual. Dari Demokrat. Terima kasih pimpinan. Saya Anwar Hafid, A570, fraksi Partai Demokrat. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Bambang maupun Pak Mardianto. Saya lihat dua-duanya sejalan, Pak Pimpinan. Saya lihat materi yang ada ini sejalan. Kemudian yang kedua tentu memberi hasanah bagi kita khususnya Pansus untuk melihat secara jernih tentang upaya revisi daripada Undang-Undang Otsus ini. Ada beberapa hal Pak Doktor yang ingin saya mohon tanggapan. Yang pertama, saya ingin coba menanyakan tentang nama undang-undang ini. Kita melihat undang-undang ini namanya Undang-Undang Otsus, otonomi khusus. Tahun 2001, Otsus ini, undang-undang ini lahir sebagai bagian daripada salah satu penyelesaian daripada tuntutan masyarakat yang ada di Papua tentunya. Kemudian diberilah nama undang-undang itu Otsus. Kenapa Otsus? Karena pada saat itu sistem pemerintahan daerah itu menganut sistem otonomi yang sangat full, lengkap waktu itu, di zaman itu, di mana kewenangan pemerintah kabupaten maupun provinsi saat itu jelas nyata di dalam undang-undang pemerintahan daerah. Kemudian tahun 2000, undang-undang pemerintahan daerah yang ada sekarang itu jauh berbeda dengan undang-undang pemerintahan daerah di zaman Otsus tahun 2001. Apakah, pertanyaan saya, apakah masih relevan kita menyebut ini Otsus, sementara undang-undang pemerintahan daerah tentang otonomi daerah itu hampir hilang hari ini, sudah tidak ada. Otonomi daerah itu sudah tidak ada hari ini. Kewenangan pemerintah daerah sudah tidak ada. Nah, sekarang kita ingin menambahkan dengan Otsus. Apakah ini masih relevan, Pak Doktor? Ini pertanyaan saya. Kemudian yang kedua, apa yang disampaikan soal otonomi khusus tadi, saya malah berpikir undang-undang ini bukan undang-undang otonomi khusus, tapi mungkin dipikirkan undang-undang tentang daerah istimewa atau daerah khusus. Ya. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Doktor tadi, bahwa kita tidak bisa hanya membuat Otsus, tapi banyak undang-undang regulasi yang bertentangan dengan Otsus itu sendiri. Kita memberikan kewenangan di Otsus, tapi banyak undang-undang yang bertabrakan satu sama lain, seperti yang disampaikan oleh Pak Doktor. Di bidang pertambangan misalnya, di bidang
kewenangan-kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten, termasuk tadi dalam hal struktur kelembagaan pemerintah daerah. Yang dulu sebelum undang-undang pemerintah daerah sekarang ini, tahun 2007 itu Pak Doktor, kita masih punya kewenangan pemerintah daerah membuat sendiri nomenklatur daripada kelembagaan kita di daerah. Dan kita bisa menentukan mana tidak menganut daripada tidak sesuai dengan apa yang menjadi patron dari pemerintah pusat. Nah ini kira-kira Pak Doktor, apakah ini tidak dipikirkan untuk supaya kita membuat regulasi mengatur tentang solusi bagi masyarakat Papua ini, apakah ini kita masih mempertahankan nama Otsus ini, atau mungkin kita pertahankan lagi supaya dia bisa berdiri sendiri sehingga ini menjadi kuat dalam rangka mengakomodir misalnya persoalan adat. Ya, saya kira apa yang kita dengar tadi soal adat yang menjadi keinginan masyarakat di sana kan bagaimana otonomi yang dimiliki itu adalah otonomi yang muncul dari asal usul daerah itu sendiri. Seperti misalnya otonomi yang ada dalam desa. Jadi bukan otonomi pemberian dari pusat, tapi otonomi yang diakui lahir dari hak asal usul daerah itu sendiri. Ini kan otonomi yang ada ini kan otonomi pemberian dari atas, diberikan ke bawah, menjadi kewenangan pemerintah daerah tentunya. Tapi saya melihat sepintas bahwa yang diinginkan itu adalah pengakuan terhadap hak asal usul yang dimiliki oleh adat dalam mengelola segala sumber daya, baik sumber daya alam yang ada di daerah itu sendiri. Nah ini. Kemudian berkaitan dengan kewenangan tentunya, kemudian yang ketiga berkaitan dengan dana. Berkaitan dengan dana ini sendiri, saya kira pasal yang akan direvisi, saya sangat sependapat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Doktor, berkaitan dengan dana, apalagi ada usulan untuk bisa dimasukkan ada namanya dana kartu Otsus, ya itu saya kira hal yang sangat relevan. Bahkan saya ingin menambahkan Pak Doktor, kalau bisa dana kartu Otsus itu tidak berlaku hanya di Papua, tapi berlaku di seluruh Indonesia. Ketika pemegang kartu Otsus itu misalnya berobat di Indonesia dimanapun, maka kartu itu bisa berlaku. Ketika orang yang memegang kartu itu misalnya datang sekolah di mana saja di seluruh Indonesia ini, bahkan kalau perlu di luar negeri, itu mereka dibebaskan dari biaya pendidikan. Nah kalau ini kira-kira bisa kita harapkan ke depan bahwa dana Otsus itu akan benar-benar bisa membangun sumber daya manusia yang ada di sana, sehingga indeks pembangunan manusia yang kita harapkan bisa meningkat tajam di daerah dengan adanya dana ini bisa tercapai. Saya melihat kemarin paparan dari Menteri Bappenas itu IPM di sana masih sangat rendah Pak Doktor, masih sangat rendah. Nah ini hanya bisa kita genjot melalui pendidikan dan kesehatan tentu. Kemudian selanjutnya saya sangat tertarik juga tadi berkaitan dengan bagaimana terjadinya misalnya komitmen pemerintah pusat. Saya kira ini yang paling penting. Komitmen pemerintah pusat ini tentu sekali lagi saya ingin mengulangi bahwa pemberian undang-undang Otsus ini tidak bisa hanya berdiri, dia harus bisa berdiri sendiri. Kalau dia tidak bisa berdiri sendiri, maka ini hanya akan menjadi undang-undang, ya. Paling kita akan bicara soal dana, kita bicara soal pemekaran. Tapi yang paling penting adalah bagaimana undang-undang ini bisa memberi kewenangan sepenuhnya dan mengakui hak-hak asal-usul masyarakat yang ada di sana. Saya kira itu saran saya Pak Doktor. Makasih pimpinan. Makasih PKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Pansus, para anggota Pansus, Profesor Bambang dan Profesor Mardianto yang saya hormati,
Pertama tentu saya menyampaikan rasa terima kasih yang banyak Prof. Karena masukannya begitu berharga dan dari pemikiran-pemikiran, apalagi bukan hanya pemikiran dari hasil kajian semata, tapi juga hasil penelitian lapangan. Kami mengapresiasi. Kami berharap pemikiran ini nanti menjadi pemikiran yang lebih aplikatif untuk regulasi-regulasi, sehingga bisa kami introdusir ke dalam revisi RUU agar OSUS ini betul-betul mencerminkan kepentingan kita bersama, terutama untuk komitmen pembangunan Papua. Nah, kami dari PKB membuka diri, Prof. Kalau misalnya ada masukan yang lebih konkret terhadap pasal per pasal misalnya, karena kalau kita mengacu dari informasi yang kami terima ini kan hanya 2 pasal yang direvisi, sehingga kalau kita melihat peliknya problem masyarakat Papua yang tadi disampaikan, sepertinya kalau revisi itu hanya terbatas pada itu aja, seperti kurang bisa menjawab solusi dari masalah Papua ini. Nah, kemudian yang kedua, sebetulnya idealnya ya, pimpinan, pembahasan RUU ini, revisi ini tidak buru-buru. Idealnya, karena kita menyangkut pembangunan Papua yang problemnya begitu pelik. Sehingga kalau buru-buru ini nanti terkesan bahwa keputusan atau kebijakan yang kita ambil ini khawatir nanti akan tidak matang, sehingga kurang mencerminkan apa yang menjadi aspirasi dan komitmen kita untuk membangun Papua, karena problemnya begitu pelik. Idealnya, tapi karena apalagi kita sekarang sudah ditugasi untuk nyusun DIM dan akan segera dibahas pasal per pasal, sehingga nanti kalau buru-buru ya itu kesannya hasilnya nggak matang, kira-kira gitu. Nah, kemudian yang ketiga, saya setuju tadi soal peran agama. Karena saya memang kemarin sudah kami sampaikan di forum ini juga bahwa sekolah agama di Papua, saya dapat informasi itu mengalami kolaps sejak reformasi dan tidak tersentuh oleh OSUS. Sekolah-sekolah agama yang katanya OSUS ini berorientasi pada pendidikan, tapi sekolah agama ini termasuk lembaga yang paling parah dibanding dengan sekolah-sekolah yang lain. Nah, apakah perlu misalnya mungkin dari pansus ini mempertimbangkan untuk menghadirkan Kemenak misalnya di dalam proses pembahasan pansus ini, soal terlibat atau tidaknya mungkin dipikirkan ke belakangan, karena saya kira Kemenak punya infrastruktur sampai ke daerah-daerah, karena salah satu lembaga yang masih vertikal secara struktural. Apalagi sekarang kebetulan saya berada di Komisi 8, Prof. Dan Pak Ketua, kemarin dari Pak Menteri Agama menyampaikan ada semacam revitalisasi KUA. Jadi KUA bukan hanya sebatas tadi disinggung oleh Profesor Bambang soal peran KUA. Jadi dari Menteri Agama kemarin menyampaikan ada revitalisasi KUA. KUA yang selama ini dipandang sebagai kantor urusan asmara saja. Nah, itu Pak Menteri kemarin menyampaikan nanti KUA akan mengurusi semua terkait dengan agama, bukan hanya soal kantor urusan agama, maksudnya urusan asmara saja yang soal nikah-nikah atau enggak, tapi akan mencoba direvitalisasi ini akan mencoba mengurusi semua soal hubungan antara agama, soal bagaimana toleransi dan sebagainya. Nah, saya kira itu mungkin perlulah kita coba pertimbangkan apakah Kementerian Agama ini perlu dilibatkan. Nah, kemudian soal pembentukan lembaga khusus, ini saya kira ide bagus. Nah, cuman memang harus menjadi pembicaraan yang lebih serius lagi, karena ini menyangkut berbagai macam sektor. Karena kalau hanya dari berbagai sektor, apakah nanti perlu digulirkan ide ini? Tapi salah satu fokusnya bagaimana kita bisa mensinergikan antara
peran Jakarta dan peran Papua supaya lembaga ini betul-betul efektif. Jangan sampai kemudian munculnya lembaga itu justru menjadi beban baru bagi APBN. Karena kalau kita lihat amati periode pertama Pak Jokowi itu justru mengurangi badan-badan itu yang saya amati. Kemudian sekarang juga mulai, sehingga jangan sampai kemudian nanti ide dari munculnya lembaga baru ini justru membebani APBN yang perannya kurang efektif dan efisien. Saya kira itu aja yang kami sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan Nasdem. Terima kasih pimpinan. Terima kasih rekan-rekan semua. Saya baru datang lagi karena kemarin ini ada rapat di komisi yang tidak bisa ditinggal. Pertama-tama saya sampaikan karena masih dalam suasana kemarin Idul Fitri, mohon maaf lahir batin untuk pimpinan, rekan-rekan semua, Pak Bambang, Pak Marianto. Saya langsung menuju ke persoalan tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang terkait hanya dana otsus saja. Yang menjadi poin penting adalah menurut saya ya, dana otsus ini harus kita jabarkan dulu sendiri. Apakah ini memang betul-betul untuk orang asli Papua atau apa? Kalau memang itu penggunaannya untuk orang asli Papua, kartu otsus itu sangat pas sekali. Jadi diberikan kepada mereka-mereka yang memang sudah diatur, baik yang sudah disampaikan oleh saudara saya tadi, yang terhormat kakak ganteng Jimmy Iji. Ini memang harus dikhususkan. Kalau memang mereka harus kaya, ya perkaya saja. Karena memang tujuannya itu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang muncul pada saat saya di beberapa kali coba berkonsultasi dengan teman-teman yang bukan yang lahir di Papua, dengan teman-teman yang baru datang. Mereka bilang, Pak, kalau gitu kita bagaimana ini kalau kita kerja dan lain sebagainya. Saya bilang ya urusan sama mereka, karena itu uang mereka. Nah, oleh karenanya sangat pas sekali apabila kartu otsus itu diadakan dan kemudian lembaga-lembaga yang ada khususnya yang membahas terkait ini dana otsus adalah semua dari fraksi otsus. Terkait dengan lembaga-lembaga yang ingin dibentuk tadi, tentunya harus orang yang kredibel, sehingga apa yang mereka putuskan adalah memang untuk kepentingan pembangunan di Papua dan orang Papuanya. Lebih dari itu saya pikir kita harus komitmen benar-benar, kita harus sepakat benar-benar akarnya bahwa ini memang untuk orang Papua. Jadi yang lain-lain yang tidak punya hak, yang tidak punya kepentingan, cuma boleh ikut membahas untuk kepentingan orang Papua. Jangan lagi masukkan politik dan lain sebagainya, karena kita mau mengejar ketertinggalan. Dan kita mau mengejar apa yang namanya ketidakadilan tadi, dari berbagai sektor yang ada di sana. Kemudian yang berikut saya sangat setuju dengan kakak ganteng juga, kakak Demian Siji, bahwa pemilihan itu mestinya kembali lagi ke Undang-Undang Otsus yang dulu. Mestinya ini tetap dipilih secara tertutup. Kenapa? Karena pada saat kita berkampanye, di daerah tingkat 1 misalnya bupati, wali kota, mereka harus berurusan dengan berbagai ikatan dan paguyuban. Nah, di sini muncul janji-janji. Pada saat janji-janji itu terucap, tentunya pada saat terpilih nantinya mereka harus memenuhi janji-janji tersebut. Janji-janji ini sumbernya dari mana? Jangan-jangan, saya tidak berasumsi, saya bilang jangan-jangan dulu nih. Jangan-jangan sumber dananya untuk menepati janji-janji diambil dari dana otsus tadi untuk bangun ini, bikin itu, segala macam yang tidak ada kaitan dengan niat maksud dana otsus tersebut diperuntukkan untuk apa. Sehingga akhirnya penggunaannya pun nanti jadi tidak tepat sasaran. Mungkin saat ini mungkin itu saja dari saya. Terima kasih pimpinan. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Baik, makasih. Silakan teman-teman
di virtual. Halo, Pak Ketua. oh Pak Ketua sudah lihat saya. silakan Siap. dari Komite 1 dulu. Ya. Makasih Pak Ketua dan pimpinan, Bapak Ibu anggota DPR yang saya hormati, para narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pak narasumber, baik dari UGM dan LIPI, saya cuma ingin menyampaikan saja. Yang pertama, hasil kajian ini hampir sama dengan kajian-kajian sebelumnya yang kita dapat di berbagai referensi, baik dari lembaga-lembaga pendidikan maupun dari lembaga-lembaga pusat-pusat kajian. Jadi tidak ada sesuatu yang beda. Ya, kami berharap itu UGM menawarkan sesuatu yang baru, konsep baru. Kita ke depan itu apa? Kalau soal gagasan yang tadi disampaikan, saya pikir tidak ada bedanya, hampir sama dengan beberapa konsep-konsep kajian tentang isu-isu Papua. Dan isu ini setiap hari menjadi bahan diskusi setiap saat. Isu-isu yang tadi, konsep yang dari UGM sampaikan. Maksud saya begini, kita juga jangan berbohong terhadap situasi yang memang terjadi, benar-benar menjadi aspek politik yang paling utama itu. Jadi kajian dari LIPI atau kajian dari UGM juga harus menyampaikan fakta tentang realitas. Saya pikir Pak Dokter adalah salah satu korban akibat kekerasan itu di Ndungga. Saya pikir itu juga bisa menjadi bahan perbandingan bahwa memang ada fakta lain yang memang terjadi di Papua, tidak hanya sebatas yang kita berbicara soal dana. Kalau uang bagi saya Pak Dokter, bagi saya itu lebih bagus Papua tanpa otonomi khusus, lebih bagus. Ya. Karena otonomi khusus ini, ya, kemudian membuat, ya, raja-raja itu makin banyak, ya, membuat orang Papua itu sendiri pecah belah. Ada, ya, inilah yang kemudian terpecah-pecah, kemudian rasa nasionalisme itu kemudian hilang. Bukan lagi nasionalisme kebangsaan, tapi nasionalisme kesukuan. Nah, ini yang kemudian memecah belah kita. Nah, oleh sebab itu, menurut saya, ya, menurut pandangan saya, apapun yang hendak kita revisi, apapun yang hendak kita rubah, tadi, bahwa undang-undang ini, pencetus undang-undang ini Pak JP Salosa, ya, Gubernur Papua pada waktu itu, dan tim perumus undang-undang ini menurut saya sangat tepat dan sangat jelas sekali arah dan politiknya. Aras politiknya sangat jelas sekali. Sekarang ini cuma pertanyaan, apa bisa dilaksanakan? Tidak undang-undang ini. Apapun yang hari ini kita bahas, tapi kalau undang-undang ini tidak dapat dilaksanakan, percuma juga kita bahas undang-undang ini. Ini kan soal komitmen untuk melaksanakan undang-undang ini. Ini soal komitmen. Karena melaksanakan, membuat undang-undang ini kan mudah, tapi dalam tataran implementasinya itu yang paling sulit. Karena tadi, ya, ada aspek regulasi yang sifat sektoral yang kemudian menghilangkan leg spesialis daripada undang-undang itu sendiri. Ada undang-undang itu sendiri. Oleh sebab itu, bagi saya, Pak Dokter, mungkin bisa dikembangkan kira-kira hukum yang atau produk yang baru itu kita seperti apa. Itu. Kalau hanya seperti ini, bagi saya undang-undang otsus produk zaman pemerintahan JP Salosa sangat tepat, dan itu tidak perlu ditambah dan dikurangi, tinggal dilaksanakan saja isinya, sudah pas, sudah sangat tepat. Itu. Kalau kita hanya menambah untuk penamaan anggaran, saya pikir undang-undang ini sudah sangat tepat, tinggal implementasinya. Yang berikut, Pak Dokter, persoalan ini kan soal percaya dan tidak percaya. Ya. Rakyat Papua hari ini kan tidak percaya lagi kepada bagaimana kebijakan-kebijakan yang dipikirkan oleh kita di Jakarta. Demikian pula pemerintah juga kadang-kadang tidak percaya juga pada rakyat di daerah, juga khawatir yang berlebihan.
kewenangan diberikan yang kewenangan berlebihan, dikhawatir juga nanti Papua bisa merdeka kalau kewenangan diberikan lebih. Itu dikhawatirkan, kekhawatiran, curiga mencurigai. Saya itu bangga, kita yang dari Papua bangga, bahwa sejak saya mengenal diri saya sebagai orang Papua pada tahun 2000. Bahwa saya orang Papua. Sebelumnya kan kita orang Irian. Ini soal jati diri yang sudah tertanam sejak lama yang kemudian hari ini orang Papua ingin mengejar, menggali, mencari bagaimana jati dirinya. Itu. Jadi ini soal nilai. Nah, nilai-nilai kemanusiaan ini memang sangat sulit diukur dengan uang, diukur dengan infrastruktur, sulit sekali diukur, sangat sulit. Ini soal nilai. Nah, lebih tinggi nilai-nilai kemanusiaan itu dibandingkan dengan berapa uang yang telah digelontorkan, berapa infrastruktur yang telah dibangun, hal yang sangat sulit untuk diukur. Oleh sebab itu, bagi saya, pendekatan kemanusiaan itu jauh lebih penting dari segala pendekatan. Itu yang pertama. Oleh sebab itu, saya setuju pendekatan kultural. Nah, pendekatan kultural sangat penting, tetapi apakah membutuhkan waktu yang singkat? Tentu tidak mungkin dalam merumuskan pola desain, karena tentu strata adat ini kan sangat beda antar suku satu dengan suku-suku yang lain. Nah, kemudian yang ketiga, saya punya pandangan begini, Pak Doktor. Jadi konsep bagaimana KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu, konsep ini kan telah dihapus dalam Undang-Undang Otsus, telah dihapus KKR-nya dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian lambang budaya ini kan telah dicabut juga dengan peraturan pemerintah. Sekarang dalam momen ini kan kita bicara soal Undang-Undang Otsus ini kan yang dari aspek politiknya itu kan adalah Komisi Kebenaran Rekonsiliasi, kemudian kaitan dengan lambang budaya, dan yang ketiga adalah peradilan HAM. Ini hal yang paling fundamental dalam nilai-nilai politik Undang-Undang Otsus ini. Apakah ini bisa didorong untuk dalam amandemen ini bisa memiliki nilai yang besar dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan Papua. Sekali lagi bahwa bagi saya bukan masalah berapa besar anggaran yang telah dikucurkan ke Papua, berapa besar infrastruktur yang telah dibangun di Papua, tapi ini bicara soal nilai-nilai kemanusiaan. Itu jauh lebih penting daripada apa yang hari ini kita bahas. Terima kasih. Terima kasih Pak Philips. Ini Kakak Yoris ini main tusuk-tusuk saya dari layar sana. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Pansus, narasumber, serta seluruh anggota Pansus yang saya hormati. Mohon maaf saya tidak hadir di sana Pak Ketua karena lagi flu berat. Jadi mencegah prokes makanya harus diam diri di rumah. Tetapi saya mengikuti dari kemarin tentunya sampai ini hari. Untuk ini hari apa yang disampaikan oleh pemateri tentunya sangat komprehensif, sangat baik. Walaupun apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Philip Wamahma bahwa konsep ini bukan hal yang baru. Artinya kita semua berbicara tentang bagaimana menyelesaikan Papua secara holistik atau secara komprehensif dengan landasan-landasan yang kita sudah mengacu kepada Undang-Undang 21 itu. Ini kan satu sebab dari akibat yang berkepanjangan. Kalau kita mau berbicara tentang Undang-Undang 21, ya berarti ini hari sudah 20 tahun. Ada persoalan, pasti ada, karena memang pembentukan Undang-Undang 21 pada saat itu, mulai dari reformasi sampai dengan 2001, diketoklah undang-undang itu. Pada saat itu kan bangsa kita mengalami satu situasi extraordinary, yaitu kita kenal dengan reformasi, sehingga situasi pada saat itu tekanan politik begitu hebat,
dinamika politik yang begitu dinamis sekali, lahirlah namanya undang-undang. Undang-undang itu dengan segala keterbatasan, kesiapan baik itu pemerintah maupun dari kelompok yang kita kenal dengan namanya representasi daripada masyarakat Papua menghasilkanlah undang-undang itu. Nah, proses perjalanan undang-undang ini kemudian mengalami perbedaan yang sangat prinsip menurut saya, Pak Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian. Maka pada 2008 pemerintah pada saat itu di era SBY mencoba untuk melakukan satu judicial review. Kemudian lahirlah Undang-Undang 35. Nah, ini mereduksi substansi daripada Otsus itu. Artinya semangat rohnya bagaimana untuk mengafirmasi, memproteksi orang asli Papua, kemudian hak-hal atau hak-hak politiknya diakomodir, seperti ada KKR, kemudian ada pengadilan HAM, kemudian partai lokal, pemilihan pimpinan daerah dengan sistem DPRD dan MRP. Ini kan semua direduksi, sehingga hilangnya semangat Otsus, dan itu dia berproses terus. Nah, kita mulai sadar atau kaget kembali bahwa dana Otsus ini di dalam Undang-Undang 21 akan berakhir pada tahun ini. Baru kita mulai ribut, kita mulai mencari upaya bagaimana untuk melegalkan mengenai dana Otsus ini agar bisa bermanfaat selama 20 tahun ke depan. Maka konsep itu lahir adalah bagaimana hanya merevisi 2 pasal. 34 dan 76 tentang pemekaran, kemudian di pasal 1 tentang istilah pendapat. Oke, saya pikir kita semua sepakat hadir di sini untuk sebagai solusi. Kalau itu memang kita sepakat, mari kita duduk bicara. Kita cari tentang rumusan-rumusan, ada konsep dari pemerintah, kemudian tadi saya lihat ada tawaran-tawaran dari baik itu UGM maupun DIPI, sangat bagus. Pertanyaannya, apakah mampu dalam waktu yang relatif singkat ini kita mampu merevisi 2 pasal dan 1 bab di istilah dapat itu bisa menjamin, sebab Bapak Ibu sekalian, terutama kami yang ada di Pansus ini tentunya punya komitmen semangat militansi yang sama untuk menyelesaikan Papua secara komprehensif bersama-sama dengan pemerintah tentunya. Untuk 20 tahun ke depan kita melihat ini bagaimana perkembangan. Dengan dinamika bonus demografi, geopolitik yang berkembang sekarang ini. Apakah dengan merevisi ini dengan waktu yang singkat ini bisa menyelesaikan persoalan? Kita lihat saja fakta-fakta atau kondisi ini hari yang terjadi di sana. Walaupun dengan proses revisi kita sudah lebihkan teroris, ternyata eskalasi kekerasan makin meningkat dan lain sebagainya. Saya pikir ini menjadi perlindungan kita bersama, Pak Ketua, seluruh anggota yang saya hormati, para narasumber tentunya, untuk kita berpikir secara bersama-sama, kita renungkan ini baik-baik dulu, sehingga semua keputusan-keputusan yang akan kita ambil merevisi ini memberikan satu dampak yang positif, dampak yang baik untuk kepentingan bangsa secara keseluruhan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan khususnya bagi tanah Papua yang kita hargai dan kita yakini bahwa ini adalah bagian integral daripada bangsa ini. Nah, mungkin Pak Ketua dan seluruh pimpinan, ini yang kita renungkan kembali, kita berpikir waktu yang relatif singkat ini mudah-mudahan kita diberikan anugerah untuk bisa menyelesaikan persoalan yang membahas ini, sehingga semua pasal-pasal ini sudah ada. Pemerintah sudah kasih revisi. Tadi saya dengar dari Pak Bambang terutama, itu cukup bagus. Pak Philip bilang sudah banyak, memang kita sudah dengar di mana-mana, dari LIPI juga sudah demikian, dan ini barang bukan barang baru kan. Barang yang sudah 20 tahun kita bicara berulang-ulang terus, nanti sore jam 2 kita dengar dari tokoh-tokoh Papua, ada segala macam. Tetapi saya kira begini, kami di Pansus ini Pak Ketua dan pimpinan, kita harus konsisten, kita harus punya pemahaman, persepsi yang sama. Bahwa kita ada di sini dan dicatat dalam lembaran negara, bahwa kita punya komitmen, semangat, militansi hadir sebagai solusi. Itu prinsip. Kemudian nanti kita bahas hal-hal teknis, ada perubahan satu seperti tadi Pak Bambang katakan tentang
ada kartu dana otsus untuk pendidikan, kesehatan. Nah itu bisa jadi perdebatan. Apakah nanti itu BPJS berlaku juga enggak? Atau bagaimana? Ini banyak, tapi itu teknis saja, nanti kita akan Tapi prinsip saya begitu Pak Ketua. Jadi kita sepakat tuh, kita hadir mau jadi apa? Solusi, mari kita berbicara secara bersama-sama untuk melahirkan satu keputusan final, merevisi otsus sebagai landasan perubahan secara keseluruhan untuk masa depan Papua yang lebih baik, lebih sejahtera tentunya dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Itu mungkin pesan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kakak Yoris. Tapi kok jauh-jauh tambah ganteng begitu? Saya daftar Pak Ketua. Ya, Pak Agun, terima kasih banyak. Ini setia terus dari setiap pertemuan, luar biasa ini. Sudah diperkenankan dari Bapak? Silakan langsung. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Pansus, seluruh anggota Pansus, Bung Yoris yang tampil di layar bareng dengan saya. Kemudian para narasumber dari Pansus-Otsus Papua ini, saya mengikuti dari awal, Pak. Saya mendengarkan di Rumah Sakit Pondok Indah karena saya harus mengantar kedua orang tua saya berobat. Jam 1 ini saya memimpin rapat badan pengkajian di Hotel Bandara. Sekarang saya sudah berada di Hotel Bandara, tetapi tetap on Pak handphonenya itu. Jadi mengikuti secara keseluruhan. Oleh karena itu Pak Ketua dan seluruh anggota Pansus, terutama untuk narasumber, revisi yang kita akan kerjakan kalau melihat draft usulan dari pemerintah itu hanya 2. Menyangkut masalah dana, otsus, dan yang kedua menyangkut masalah pemekaran. Nah, saya bersetuju dengan apa yang disampaikan oleh Bung Yoris. Mari kita bersama-sama berpikir jernih untuk mencari solusi. Menyelesaikan atas sejumlah persoalan yang memang secara faktual, setelah undang-undang itu dilahirkan tahun 2001, setelah 20 tahun berjalan, ya, saya tidak akan menguraikan lebih jauh. Kalau kita melihat bagaimana paparan kemarin dari BPKP, termasuk paparan dari narasumber yang saya ikuti ini, Pak Bambang dan sebagainya, yang memang sepertinya banyak sekali hal-hal yang sebetulnya dalam mimpi tahun 2001 itu akan menjadi Papua yang maju, yang damai, yang sejahtera, yang yang baik-baik lah. Nah, tapi kenyataannya pada hari ini mungkin banyak hal yang seperti disampaikan oleh Bung Yoris. Nah, kalau mau menyelesaikan ini sebagai solusi, berarti yang kemarin-kemarin itu tidak mencapai apa yang ingin ditargetkan, diharapkan. Nah, banyak persoalan kalau mau dikatakan. Nah, untuk solusi ini, saya melihat publik ini yang pertama, Pak, ya, saya minta kepada narasumber, bisakah Bapak memberikan sebuah gambaran pemikiran yang lebih terukur, lebih rinci, apa yang dimaksud dengan kehususan itu sendiri? Contoh, di pasal 18B ayat 1 jelas, negara mengakui menghormati daerah-daerah bersifat khusus dan bersifat istimewa. Jogja itu daerah istimewa. DKI, daerah khusus. Kehususannya dia apa? Pusat pemerintahan. Makanya tidak ada jenjang pemerintahan tingkat 2-nya, Pak. Langsung, presiden langsung ke gubernur. Di bawah gubernur itu administratif, tidak ada otonom. Itu kehususannya. Begitu pula juga dengan Aceh. Di mana Aceh kehususannya? Aceh kehususannya diberikan otoritas syariat, agama di sana. Itu kehususannya. Nah, pertanyaan saya untuk otsus Papua ini, otonomi khusus Papua, kehususannya tuh yang lebih priority itu apa? Dan di mana? Apakah hanya memang sekedar dananya? Kalau menurut saya uang itu akan diturunkan tergantung apa yang dikerjakan, fungsi-fungsi apa yang dijalankan, tugas-tugas apa yang dijalankan, kehususan apa yang akan dilaksanakan, baru keluar dananya. Jogja itu punya 5 keistimewaan, karena dia daerah istimewa. Keistimewaannya dia apa? Gubernurnya.
tidak boleh yang lain. Tapi tetap harus demokratis dapat DPRD. Apa? Tentang tata ruang. Tentang apa? Tentang budaya. Dan lain sebagainya. Ada 5 yang harus diatur lebih lanjut dalam Perdais. Perda istimewa. Nah, pertanyaan saya kepada Pak narasumber, adakah kajian yang secara khusus yang dilakukan oleh gugus tugas UGM ini menyangkut kewenangan kekhususan otonomi khusus ini? Gitu. Adakah? Termasuk kan ada konsekuensi harus mengeluarkan perdasus-perdasus. Apakah ada kajian-kajian tentang itu? Nah, sehingga saya minta kepada narasumber bahan-bahan lengkapi kami, Pak. Karena kami ingin menjadikan solusi yang dikatakan oleh Bung Yoris tadi. Yang pertama, tolong dirumuskan, diberikan saran kami tentang otonomi khusus Papua itu kekhususannya seperti apa. Yang kedua, apakah juga ada kajian-kajian yang dilakukan oleh gugus tugas tentang faktor ketidakefektifan, ketidakefisienan, ketidaktercapaian dan Undang-Undang Otsus tahun 2001 setelah 20 tahun ini ternyata masih banyak pendidikan, kesehatan, uang dana yang tidak sampai dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, apakah memang itu dari aspek regulasinya, mulai dari undang-undangnya, sampai kepada perdaisnya, sampai kepada peraturan-peraturan yang ada di bawahnya, apakah memang ada kesalahan dari sisi peraturan perundang-undangannya? Itu yang akan kami masukkan untuk revisi undang-undang ini. Yang kedua, tentunya regulasi-regulasi ini itu akan dijalankan oleh sejumlah aktor-aktor pejabat, aktor publik, dikatakan. Nah, apakah ada kajian ya ketidakefektifan ini? Apakah karena memang satu regulasi? Apa karena memang SDM-nya, Pak? Bagaimana pusat? Jangan-jangan pusat yang terlalu mendominasi, terlalu ngatur-ngatur, atau mungkin daerah dalam menjalankan segala fungsinya juga atau sesuka-sukanya. Nah, jadi aktor atau mungkin budaya adat masyarakat yang tidak terakomodir, atau mungkin justru diakomodir tapi terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Saya kira itu aja, Pak Ketua. Jadi saya minta mohon masukan yang dimaksud dengan kekhususannya itu seperti apa. Karena itu konsekuensi ini mengeluarkan dana. Lalu kajian berikutnya dari sisi regulasinya. Apakah memang sisi regulasi yang membuat ini tidak efektif? Yang kedua, atau karena sisi aktornya. Apakah memang orang pusat? Apakah memang orang daerah? Atau mungkin budaya adat yang menjadi penghambat? Demikian pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agun, makasih banyak, luar biasa ini Pak Agun. Dalam situasi sibuk, ada orang tua sakit tapi tetap setia. Makasih banyak. Pak Agung sebelah, cukup. Dari virtual, masih ada? Kalau sudah tidak ada, saya beri kesempatan kepada narasumber dengan kalimat kunci saya dulu. Saya beri kalimat kunci saja, Pak Bambang. Aturan yang baik itu kalau tidak dilaksanakan oleh orang yang tidak baik, maka aturan itu menjadi sia-sia. Sebaliknya tanpa aturan, tapi yang memimpin adalah orang baik, pasti hal itu menjadi baik. Silakan dijawab.